Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode regula falsi. Metode regula falsi. Meskipun dengan metode bagi dua, kita selalu dapat menemukan akar, tapi untuk kecepatan konvergensinya sangatlah lambat. Kecepatan konvergensi ini dapat ditingkatkan bila nilai FA dan FB juga turut diperhitungkan. Logikanya, bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akar lebih dekat ke X sama dengan A daripada X sama dengan B. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regula falsi atau metode posisi palsu. Metode regula falsi ini berarti metode posisi palsu atau false position method, yaitu merupakan suatu metode yang memanfaatkan nilai FA dan nilai FB-nya. Metode regula falsi juga dikenal dengan nama metode posisi palsu. Interpolasi adalah pendekatan metode ini untuk menentukan akar persamaan nonlinier dengan menemukan nilai baru untuk iterasi berurutan. Dengan metode ini, dibuat suatu garis lurus yang menghubungkan titik A, FA, dan B, FB. Perpotongan garis tersebut dengan sumbu X merupakan taksiran akar. Garis lurus tersebut seolah-olah berlaku menggantikan kurva Fx dan memberikan posisi palsu dari akar. Grafik ini merupakan penggambaran dari metode regula falsi, yaitu kita akan membuat suatu garis potong, di mana garis ini akan menghubungkan titik A, FA, dan B, FB, lalu akan memotong sumbu X, dan perpotongan sumbu X ini itu C, ini merupakan tafsiran akarnya. Berdasarkan gambar tersebut, gradien garis AB itu sama dengan gradien garis BC. Jadi untuk FB min FA per B min A itu sama dengan FB min 0 per B min C. Atau dapat disederhanakan menjadi C sama dengan B min FB dikali B min A per FB min FA. Secara umum, metode regula falsi lebih cepat konvergensinya jika dibandingkan dengan metode bagi dua, karena kecepatan konvergensinya ini dapat ditingkatkan bila nilai FA dan FB juga diperhitungkan. Secara umum, iterasi metode regula falsi ini lebih cepat daripada iterasi metode bagi dua. Akan tetapi, ada suatu kemungkinan iterasi metode regula falsi ini lebih lambat. Kasus seperti ini akan terjadi bila kurva fungsinya cekung atau konkav di dalam selang AB. Ini merupakan contoh bila kurva fungsinya cekung. Akibatnya, garis potongnya selalu terletak di atas kurva atau selalu terletak di bawah kurva. Pada kondisi yang paling ekstrim, untuk mutlak B min AR itu tidak pernah lebih kecil dari epsilon. Sebab salah satu titik ujung selang, dalam hal ini yaitu B, itu selalu tetap untuk setiap iterasinya, yaitu R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Titik ujung selang yang tidak pernah berubah itu dinamakan titik mandek atau stagnant point. Pada titik mandek, untuk mutlak BR min AR itu sama dengan mutlak B min AR. Kenapa di sini B? Karena B ini tetap, di mana R itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya.
Contoh, hitunglah akar fx sama dengan eksponen pangkat x dikurangi 5x kuadrat di dalam selang 0, 1. Dan epsilon sama dengan 0,00001. Pertama-tama, kita buat dulu tabelnya, di mana tabel ini berisikan R, yaitu banyaknya iterasi, A, dan B yang merupakan selangnya. C nanti kita dapatkan dari rumusnya, yaitu C sama dengan B dikurangi FB dikali B min A dibagi FB min FA. Lalu untuk FA yaitu fungsi dari A, FC fungsi dari C, dan FB fungsi dari B. Lalu selang baru dan terakhir adalah lebarnya. Lalu untuk R0 itu A-nya 0 dan B-nya 1. Lalu kita masukkan nilai A-nya pada fungsi fx, jadi fa, di mana A-nya sama dengan 0, maka FA-nya sama dengan 1. Lalu FB, di mana B sama dengan 1, maka nilai FB sama dengan min 2,281718. Berhubung sudah diketahui nilai FA, FB, A, dan B-nya, maka kita dapat mencari C, di mana rumus C itu sama dengan B min FB dikali B min A per FB dikurangi FA. Kita dapatkan nilai C-nya, yaitu 0,304718. Kita masukkan FC-nya. Untuk nilai FC-nya sama dengan 0,891976. Setelah itu didapatkan nilai FA 1, FC 0,891976, FB negatif 2,281718. Jadi selang barunya yaitu CB di sini. Kenapa pakai C? Karena FC lebih mendekati daripada FA. Jadi selang barunya C dan B. Lebarnya 0,695282. Ini berasal dari B dikurangi C. Atau di buku lain bisa jadi seperti B dikurangi A baru. Di sini C yang tadi sudah menjadi A baru. Lalu dilanjutkan ke iterasi 1 sampai dengan kita ketemu nanti di iterasi 21, di mana untuk lebarnya yaitu 0,00000. Di sini jadi untuk hampiran akarnya sama dengan 0,605267 di sini. Lalu mungkin ada pertanyaan, kenapa di sini kok sama, hampir sama semua? Karena pada iterasi ini akan memunculkan nilai yang tidak berubah, yaitu nilai selalu tetap, yaitu titik mandek atau stagnan point. Di sini terjadi stagnan point. Dan baru coba ditemukan hampiran akarnya di X sama dengan 0,605267 ini. Untuk mengatasi hal ini, kondisi berhenti pada algoritma regulasi ini harus kita tambah dengan memeriksa apakah FC sudah sangat kecil sehingga mendekati 0. Atau bila perubahan ini diterapkan pada soal pencarian akar yang tadi, itu dengan epsilon 2, itu sama dengan 0,00001.
0,000001. Jadi kita tambahkan untuk epsilon 2-nya ini, itu menjadi 0,000001. Jadi iterasinya akan berhenti pada R atau iterasi ke-12 dengan akar yaitu X sama dengan 0,605267. Seperti pada tabel yang tadi, itu dimulai dari R12 atau iterasi ke-12 itu jumlah atau nilai C-nya itu sama semua atau stagnan. Jadi akan dihentikan di R sama dengan 12 dengan akar yaitu X sama dengan 0,605267. Perbaikan metode regulavasi. Perbaikan metode regulavasi ini kita gunakan saat terjadi kemungkinan titik mandek atau berhentinya algoritma perhitungan pada metode regulavasi. Pertama-tama, kita tentukan dulu titik ujung selang yang tidak berubah atau jumlah perulangan itu lebih besar dari 1. Yang kemudian menjadi titik mandek. Nah, di sini ini merupakan gambar untuk perbaikan metode regulavasi. Nah, kita tentukan B, yaitu selang yang tidak berubah. Sini. Nilai F pada titik mandek itu diganti menjadi setengah kalinya. Jadi untuk nilai sini kan kita menggunakan B, jadi untuk nilai F yaitu FB kita bagi 2. Jadi FB per 2. Berhubung pada contoh soal tadi kita mengalami berhentinya algoritma regulavasi atau ditemukannya titik stagnan di C, maka untuk itu kita akan membuat perbaikan metode regulavasi. Pertama-tama kita buat tabel iterasi untuk menghitung akar fx sama dengan eksponen pangkat x min 5x kuadrat di dalam selang 01, di mana untuk epsilon pertamanya itu sama dengan 0,00001, ini sama seperti pada contoh soal, dan epsilon kedua itu delta sama dengan 0,000001 dengan metode perbaikan regulavasi. Pertama-tama kita buat dulu tabelnya, di mana dalam tabel ini terdapat R, yaitu iterasi, banyaknya iterasi, A dan B yang merupakan selangnya, C itu merupakan hampiran akarnya, C ini nanti C ini sama seperti tadi, itu C sama dengan B min FB dikali dengan B min A dibagi dengan FB min FA. Lalu nilai FA atau nilai dari fungsi A, FC nilai dari fungsi C, FB nilai dari fungsi B. Lalu selang baru itu selang yang nantinya akan ditemukan, akan dipilih. Lalu lebarnya. Untuk R0, di mana A 0 dan B1, kita dapat mengetahui untuk nilai FA-nya untuk A sama dengan 0 itu 1, untuk FB di mana B sama dengan 1 itu hasilnya sama dengan min 2,281718. Berhubung ditemukannya FA dan FB, kita dapat menemukan C. Itu hasilnya 0,304718. Nah, di sini nilai FB akan kita bagi 2. Karena kita tadi
sudah menentukan nilai B. Nilai B ini pada tabel sebelumnya nilainya akan stagnan ya, salah satu selang yang stagnan, satu terus. Jadi nanti kita pilih B, dimana nanti nilai FB-nya kita bagi dengan 2. Untuk selang barunya itu C dan B, itu FC-nya sangat mendekati. Lebarnya ini dari nilai B min C, atau B min A, di mana A akan menjadi, A ini berasal dari C yang lama, jadi A baru dinilai di sini. Lalu untuk iterasi R1, nilai A ini berasal dari nilai C yang kita ambil, itu A ini merupakan selang baru dari nilai C, lalu B-nya tetap. Nah, di sini untuk FB-nya yang biasanya tadi 1 dengan nilainya min 2,281718, kita bagi 2. Jadi hasilnya min 1,140,859. Lalu kita masukkan sehingga nanti nilai C-nya ditemukan 0,609797. Dari sini kita akan mendapatkan selang baru yaitu A dan C. Kalau pada tabel yang tadi nilai selang barunya B dan C, sekarang berhubung sudah dibagi 2, maka yang mendekati adalah A dan C. Jadi untuk selang barunya yaitu nilai dari A dan C. Karena nilai A positif dan nilai FC-nya yaitu negatif 0,019205, ini lebih kecil dari yang nilai FB-nya ya. Jadi mendekatinya, yang lebih mendekati adalah nilai FC-nya. Sudah kita mengganti B dengan C. Selang baru kita temukan yaitu AC dengan lebarnya yaitu 0,305079. Ini berasal dari nilai C min A. Ini C min A. Lalu kita hitung terus sampai nanti ada nilai yang sama, yaitu stagnan. Kita bagi kembali dengan 2. Nanti hasilnya 0,009602 di FB-nya. Sehingga nanti akan ditemukan nilai A di sini yaitu 0,05259, itu tetap dari nilai A pada iterasi R sama dengan 4. Lalu untuk B-nya yaitu 0,05275, ini berasal dari C dari iterasi R sama dengan 4. Nah, nilai-nilai ini jika dihitung selangnya yaitu C min B. Di sini nilai C-nya yaitu 0,05267 dan nilai B-nya 0,605275. Jika ini nilai B-nya dikurangi dengan nilai C, maka hasilnya itu 0,000008. Ini kurang dari nilai epsilonnya ya. Jadi berhubung nilai ini kurang dari nilai epsilon, maka untuk hampiran akarnya akan berhenti di 0,605267. Jadi untuk hasilnya yaitu hampiran akarnya yaitu di X sama dengan
0,605267. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.